Shalom. Shalom. Oke, selamat pagi. Ibu ucapkan kepada kita semua, saat ini kita mau bernyanyi. Saya persilakan kepada anak-anak semuanya untuk berdiri. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu. Kita ambil kornya, hidupku menggenapi firman-Mu. Siapa yang tahu? 1, 2, 3. Hidupku menggenapi firman-Mu. Dengan sikap berdoa. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ibu akan pimpin kita dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami mau bersama-sama Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar dari nilai-nilai kehidupan, di mana Tuhan terus memberkati, menaungi, memelihara kami sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu oleh karena kasih, setia dan anugerah-Mu Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau hadir bersama kami, di tengah-tengah kami, dalam ruangan ini, terlebih dalam hati, pikiran, akal, budi, tubuh, jiwa, roh kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita mau membaca ayat firman Tuhan. Ini coba buka dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai 33. Tetapi kita akan membaca dari ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Kita akan baca sama-sama. Coba sudah dapat semuanya Alkitabnya masing-masing? Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Tetapi kita akan membaca dari ayat 22 sampai ayat 25. Kita akan bersuara bersama-sama. Perikop di atas, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi. Ini dasar keluarganya. Terbentuk orang tua atau suami istri atau bapak mama itu ya karena ini, ya, bukan hanya sebagai kasih secara dunia saja, tetapi kalau sudah hidup dalam Tuhan ini kasih Kristus, dasar hidup suami istri. Nah, kita mau lihat beberapa gambaran, ya, beberapa gambaran sebelum kita masuk selanjutnya, ya, ada beberapa hal, ya. Sekarang coba lihat, ada keluarga Kristen yang hidupnya masih di luar Tuhan. Contohnya sekarang itu kasus apa? Pembunuhan? Ya. Pembunuhan siapa? Yosua. Ya jangan takut ngomong. Ya, jangan takut ngomong. Jangan karena yang ada di belakang itu ya. Jadi itu tuh orang Kristen semua. Kenapa? Karena memang tidak hidup dalam ini. Ya. Itu contoh ya, contoh nyata sehari-hari. Ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sini, tujuan kita belajar tentang ini, yang pertama ya kita ingin tahu apa sih fungsinya,
Apa pertama tadi itu apa dasarnya? Kita sudah baca dasarnya itu kasih Kristus adalah dasar suami istri. Ya, dasar itu suami istri itu kasih Kristus. Sekarang kita lihat nanti kita masuk kepada penjelasannya. Ya, manfaat, fungsi dari keluarga Kristen, fungsi waktu kamu hidup dalam keluarga Kristen. Masyarakat. Kenapa dibilang organisasi? Ya, memang ada aturannya. Ya, jangan bilang berkeluarga tidak ada aturannya. Kalian kalau mau berkeluarga tuh mikir-mikir dulu, harus ada sistem organisasinya. Sebagai bapak, kepala keluarga, ibu, penolong, anak-anak, dan tanggung jawab. Itu ada tugas masing-masing. Di dalamnya ada strukturnya. Ya, yang mengelola keuangan siapa, yang cari nafkah siapa. Nanti kita sekarang ini kita mau lihat ya, para sosiolog ya, mereka membagi fungsi keluarga menjadi beberapa fungsi keluarga secara umum. Yang pertama ini, fungsi reproduksi. Kalian lihat gambarnya? Lihat apa yang sedang terjadi di sini? Ya, melahirkan. Kita lihat ini, fungsi reproduksi adalah keluarga adalah wadah resmi dari lahirnya anak yang memiliki hak dilindungi secara hukum. Nah, harus tahu kalau kalian memutuskan berkeluarga, jangan asal berkeluarga. Banyak kan yang memutuskan kawin, anaknya dibuang di selokan, anaknya dibuang di tong sampah. Nah, itu harus hati-hati. Coba lihat ini. Kalian pernah merasakan begini? Pernah, pasti pernah. Dari kecil, ya mungkin dewasa ya. Sekarang ya enggak lah. Ya, paling sekali-sekali di dalam rumah. Tapi kalian sudah malu. Ya, ibu lihat anak ibu juga begitu. Sudah malu. Jangankan peluk-pelukan sampai kayak gitu. Kita panggil apalah, ya. Jadi ini dia reproduksi, fungsi reproduksi. Artinya anak lahir itu dalam wadah resmi. Bukan maaf ngomong anak-anak yang tidak resmi dalam arti ya taulah kamu ya. Nah, ini dia, ini contohnya. Nah, secara besar disayang, dilindungi secara hukum nih. Makanya ada perlindungan anak. Ya, itu fungsi. Fungsi pertama itu reproduksi. Otomatis ya orang kalau berkeluarga pasti mau memiliki keturunan, ya. Walaupun ada mungkin sebagian orang yang belum dikasih kesempatan, kepercayaan untuk memiliki keturunan, ya. Nah, sekarang nomor 2 apa? Fungsi apa nih? Yang buat lah. Fungsi pengaturan seksual, ya. Tidak boleh tabu dengan hal ini, ya. Apa? Kita mau lihat apa itu fungsi pengaturan seksual. Dalam keluarga, baik istri maupun suami memiliki hak dan kewajiban melakukan hubungan seksual terhadap satu sama lain sebagai bentuk ungkapan cinta kasih mereka yang terdalam. Nah, yang bukan suami istri, jangan lakukan. Siapa yang sudah lakukan? Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi ini fungsi pengaturan seksual itu yang kedua. Ya. Ini coba lihat, dipersatukan di dalam pernikahan kudus. Kalau kita yang Kristen ya, pernikahan kudus. Bukan keturunan dulu baru minta berkat. Ada kan orang yang buat keturunan dulu baru minta sembayangin, baru minta didoakan. Hati-hati, itu gambaran yang tidak boleh kamu ikutin. Yang boleh kamu ikutin ini. Nah, ini gambaran cinta kasih yang terdalam, ungkapan cintanya dengan ini. Jadi kalau sudah melakukan ini, bertobat, belum waktunya. Ya, karena ini hanya untuk suami istri yang sudah dipersatukan dalam pernikahan kudus. Ya. Kalau yang sudah terlanjur bertobat, kalau ada. Ya, kalau tidak ada, puji Tuhan. Kita lihat fungsi selanjutnya. Fungsi apa nih? Fungsi sosial. Kamu tahu apa sosial? Nah, sosial. Tidak pernah belajar sosial. Apa? Sosial itu hubungan. Nah, seperti kalian sekarang, tidak mungkin kan kamu sendiri. Yuk kita ke sana yuk. Itu proses hubungan sosial. Yuk kita ke kantin yuk, ngajak kawan. Itu proses hubungan sosial. Ya, coba kita lihat. Dalam fungsi sosial, orang tua memiliki tugas mengajarkan anak tentang norma nilai yang berlaku dalam masyarakat. Apa itu? Hubungan pertemanan yang positif, yang baik-baik. Ya, adakah
di antara orang tua kalian? Oh nak, kamu belajar Yuria sama kawanmu atau sama orang? Ada? Nah, itu orang tua yang berbahaya. Ya ini fungsi sosial. Jadi orang tua mengajarkan, ya jangan Yuria, itu normal nilai. Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya itu normal nilai. Ya, jadi norma nilai yang berlaku dalam masyarakat itu diajarkan di sini. Ya, dalam keluarga. Jadi arti pertama ini sosial itu hubungan. Paling tidak melatih hubungan yang pertama itu di dalam keluarga. Sekarang ini fungsi afeksi. Apa itu? Coba baca. Fungsi afeksi adalah suami dan istri saling mengasihi dan menerima. Orang tua memberikan cinta kasih dan perhatian kepada anak-anaknya. Ya, ini sangat jelas ya. Nanti kalau kamu sudah menjadi suami dan sudah menjadi istri, ini yang kamu lakukan. Menerima, mengasihi. Tidak mungkin kan kamu mau dengan seseorang tidak mengasihi? Oh yuk kita nikah yuk. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Ada dulu, Bu. Ada memang Siti Nurbaya. Zaman Siti Nurbaya. Nah, orang tua memberikan cinta kasih dan perhatian kepada anak-anaknya. Perhatian itu bukan hanya dalam bentuk segala uang. Itu tuh mungkin mencukupi kebutuhan. Yang paling pertama ini. Jadi jangan sungkanlah kalian berpelukan dengan orang tua walaupun sudah besar. Ya. Nggak mau? Oh, nggak malu puji Tuhan. Jadi ini dia fungsi afeksi. Ya, suami istri saling mengasihi dan menerima. Apa itu menerima? Menerima segala kekurangan. Ya benar, kekurangan, kelebihan, apapun, ya. Nanti dapat istrinya agak bengkok sedikit. Fungsi perlindungan juga, fungsi reproduksi, hampir sama dengan afeksi tadi. Ini fungsi sosial, fungsi ekonomi. Nah, ekonomi itu tahu. Sekarang fungsi pembinaan lingkungan, ya. Ini sama dengan kerja bakti tadi, ya, dalam masyarakat. Ya. Coba kita lihat di sini, ya. Fungsi keluarga Kristen. Nah ini lihat, kekristenan yang sehat pasti ditandai dengan 3 hal. Kekristenan dalam arti juga ini keluarga Kristen ya, termasuk yang berakar. Ini akarnya, ya, pada kebenaran Kristus. Ya bukan berakar pada dunia, pada hal-hal yang materi yang di luar Tuhan. Bertumbuh. Siapa yang tidak bertumbuh? Dalam keluarganya, dalam arti tahun depan kita sembahyang sama-sama ya. Udah, kalau yang tidak bertumbuh tuh gini, dah nggak usah sembahyang, nanti tunggu Natal, tunggu Paskah. Itu tidak bertumbuh. Ya. Kemudian dengan bertumbuh dengan firman-Nya dalam arti baca firman Tuhan, ikut ibadah ke gereja, berbuah bersama kasih-Nya, berbuah. Berbuah itu menunjukkan apa nama kita sebagai keluarga yang menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Lihat di sini dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nih ada berapa fungsi keluarga Kristen. Yang pertama apa ini? Kejadian. Ini yang Ibu tunjukin. Oh. Kejadian. Apa nih? Ya, partner Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya sesuai dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Di sana diperintahkan beranak cucu dan ya Allah memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini partner Allah dalam mengelola. Mengelola itu beda dengan yang merusak ya. Ya, mengelola itu ya, membuat sesuatu ya tapi tidak merusak. Takkan dia tanam sesuatu. Kalau merusak itu contoh sekarang apa merusak? Peti. Apa? Peti? Woi, orang nyedek mas. Nah, itu peti. Ya. Kemudian ini fungsi keluarga yang lainnya apa nih sebagai ya, sebagai lembaga untuk berekspresi. Tadi dikatakan tadi menjadi berkat dalam kehidupan ya, kemudian menjadi hubungan sosial,
Apa itu? Aku memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang yang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, contoh ini ekspresi, lembaga ekspresi. Yang nama berekspresi itu kan mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan contoh teladan yang baik. Ya, kemudian ini Amsal 22 ayat 6 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca di atas ini sebagai apa fungsinya nih? Sebagai sarana pendidikan yang pertama dan utama. Ya, sebagai sarana pendidikan yang pertama dan utama dalam mendidik. Hah? Ya, dalam mendidik anak. Jangan takut-takut. Emang mau mendidik anak orang lain, ya, atau mendidik orang, ya, tetap orang juga namanya. Ya, dalam mendidik anak itu yang pertama. Ya, kalau ditemukan dalam keluarganya itu bapak mamanya sama sekali tidak pernah ngajar didik, tidak pernah kasih nasihat, itu berbahaya. Katakan kalau ada orang tuanya begitu. Ada? Ada, Bu. Nah, kalau ada, kamu datangkan ibu ke sana ya. Biar ibu kasih tahu dengan orang tua mulai. Tidak, udah. Enggak lah, serius, masa ibu ngajarkan orang tua kalian sih? Ya, ini fungsi keempatnya apa nih? Ya, fungsi keluarga Kristen adalah menurut kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Sebagai sarana pendidikan di semua tempat dan tanpa batas waktu. Nah, di sana kamu bisa baca. Di sini nanti jangan heran kalau ada orang tuanya yang berulang-ulang. Itu gitu yang dikasih tahu, berulang-ulang. Waktu kapan? Nah, ini waktu kapan nih? Waktu engkau duduk di rumahmu, dalam perjalanan, waktu berbaring, waktu bangun, dan semuanya. Ada orang tuanya begitu? Ada. Siapa yang bilang orang tua? Ih, mama, bapak nih, belum nggak kita duduk? Ngomel terus panjang hari. Mending kalau enak dengar. Itu. Ada? Ya. Puji Tuhan. Artinya mereka sayang dengan kalian. Ya? Mereka sayang. Kalau dibiarkan, kalian tidur jauh malam, kalian pergi kemana-mana, dibiarkan kalian ikut nongkrong sampai dibiarkan, artinya orang tuanya tidak sayang. Ya, lihat lagi. Nah, fungsi keluarga dalam kitab Kejadian ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Makna kata sepadan, nah, bisa dilihat ini. Sepadan itu artinya apa nih? Antara laki-laki dan perempuan, sebagai pasangan suami istri, kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jangan sekarang itu banyak laki-laki dengan laki-laki. Siapa yang mau? Angkat tangan. Atau perempuan dengan perempuan. Yang selanjutnya, menurut kata sepadan ini, pengertian kata sepadan, makna kata sepadan, masing-masing merendahkan diri, merendahkan hati. Merendahkan hati, menerima kekurangan dan kelebihan. Kedua, sepadan, relasi yang sehat dan saling membangun, saling komunikasi, saling terbuka dan jujur. Ini pengertian kata sepadan dalam keluarga Kristen khususnya. Ya, kalau mau nikah mikir-mikir, sepadan enggak? Ya, bagaimana tahu kita sepadan memang belum? Ya, nah bisa dilihat kalau sepadan artinya keseimbangan. Keseimbangan itu antara kepercayaan. Kan lihat bagaimana sikap hidupnya, bagaimana dia sehari-hari, bisa dilihat di situ. Ya, nanti pada waktunya kalian bisa lihat. Ya. Selanjutnya, nah ini arti menjadi satu daging dalam keluarga, menjadi satu daging. Tadi itu ada. Ya. Yang pertama, apa ini? Yang menjadi serupa satu dengan yang lain dalam hal masing-masing, dalam hal. Nah ini, ya. Kristus sebagai dasar hidup keluarga Kristen. Fondasi kuat dalam keluarga Kristen. Coba lihat ini. Kristus adalah kepala dari rumah ini. Nah, siapa yang menjadikan Kristus kepala dalam rumah? Bapak. Ya, semua orang atau semua keluarga yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ini tamu yang tidak terlihat.
pada setiap jamuan. Siapa dia? Iya, nggak pernah terlihat, tetapi bisa dirasakan melalui kehadiran roh, ya, hati. Ya, saat kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ya, di situ dia hadir. Nggak terlihat. Pendengar yang setia pada setiap percakapan. Benar? Dia sekarang ada loh. Hanya kita aja yang tidak lihat karena dalam roh. Ya, ini Kristus sebagai dasar hidup keluarga Kristen. Nah, pondasi-pondasinya ini. Ya, pertama memprioritaskan Kristus. Apa prioritas? Tahu prioritas? Utama. Sikap saling mengasihi dan saling menghormati di antara siapa? Suami istri, terhadap orang tua, terhadap anak, antara seluruh anggota keluarga. Ya, itu fondasi, harus diingat. Yang pertama prioritas utama itu Kristus. Yang kedua, di antara sesama anggota keluarga saling mengasihi, menghormati, ya. Suami istri, anak terhadap orang tua terhadap anak, dan antar kakek nenek, ini keluarga besar juga. Yang ketiga, fondasinya itu cinta kasih yang tanpa batas. Ya, sekarang itu banyak, ya, di media massa menayangkan tentang udah habis jodoh, udah habis rasa cinta, sehingga cerai. Rupanya ada pula belum lama cerai dan nikah, atau belum cerai udah duluan. Ya, atau pasti berkeluarga ada tuh. Orang ketiga, orang keempat, kelima di bagian simpang jalan kah, di bagian mana kah, ada macam-macam. Ya, ini cinta kasih yang tanpa batas. Ibu juga belum bisa ngasih tahu kalian cinta kasih tanpa batas. Tunggu kalian merasakan waktu kalian berkeluarga. Ya, ada saling pengorbanan di sini. Ya, korban demi keutuhan keluarga. Ya. Kemudian sikap simpati, empati antar sesama anggota keluarga, khususnya dalam menghadapi berbagai problematika keluarga. Simpati, empati. Adakah kalau kalian maaf ngomong ya, ada keluarga yang kecelakaan, maaf ngomong, atau bapak atau anak atau kalian yang kecelakaan, orang tuanya tidak peduli, tinggalkan? Nah, itu contoh paling sederhana ya, sesama anggota keluarga. Sakit saja, flu saja, batuk saja di rumah itu, wah, sudah kangennya luar biasa orang tua. Ya, itu contoh paling sederhana, sikap simpati, empati. Kalian juga kayak gitu. Lihat orang tua kalian yang nengok udah pakai baju panjang yang gini, tanyalah, jangan langlos. Kadang nih, anak laki-laki ini terlalu cuek. Ya, terlalu cuek kalau anak laki-laki. Dia tidak peduli. Ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, siapa nih? Ya, ini keluarga. Ya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Allah melalui aku." Kenapa Ibu kasih ayat ini? Artinya dalam menjalani seluruh kehidupan keluarga, kita perlu ini. Datanglah kepada Tuhan, apapun yang dilalui. Ya, apapun yang kita lalui, ya. Jadi ini hanya Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada yang lain di dalam dunia ini, ya. Oke. Pelajaran kita selesai. Kita mau apa? Tugas dulu. Ini beritanya. Tidak banyak kok. Oh ya, udah. Beritanya bisa ini 2 orang bacanya, atau nanti kamu ke sini, aku ke situ, dalam arti nanti baru digabung, dirangkum dari setelahnya. Jadi biar cepat, nanti bagiannya dibagi. Ya, ini untuk ini untuk merangkum yang kalian bagi itu. Bagi 2 dulu. Jadi 1 ini. Nah, silakan dibagi. Ini untuk merangkum yang itu kan ada 2. Ini untuk merangkum terakhir. Ya, hasil dari kalian. Udah berapa 3? 3 orang. Ya, bisa 3 orang. Ya, Ibu kasih waktu tidak lama ya. Ibu kasih waktu hanya 7 menit. Dari sekarang.
Maksudnya nanti ya itu ya yang duluan. Nah, langsung tuh. Jadi kalian punya waktu 7 menit. Selesai dan selesai dikumpulkan 7 menit. Yang memang merangkum itu disingkat-singkat saja ya. Kalau kayak fungsi yang tadi itu, fungsinya nggak usah dikasih, misalnya fungsi ya fungsi sosial, kita sudah usah penjelasan sosial apa, sudah lama, yang langsung gitu. Ya. Nah, kalau fungsi seksual ini bilang ya fungsi seksual ini nggak usah ini saja ya, gitu ya. Sip. Ada yang sudah mengerti? Saya. Yang kasih sayang di mana? Sayang. Ya. Yang cepat itu kasih sesuatu. Cepat lah. Yang mengantarnya sebelum 7 menit, ibu kasih sesuatu. Mau? Nah, silakan. Yang sudah silakan diantar, tulis nama kelompoknya, kelompok 1 bagian sini, kelompok 2, kelompok 3 belakang. Lebih enak kan belajar pakai ini kan daripada kita. Jadi ya, ibu akan simpulkan keluarga Kristen itu yang pertama keluarga yang berdasarkan, yang mendasar atau berfondasi di dalam Kristus. Nah, walaupun ada ditemukan fungsi keluarga, ada berapa fungsi keluarga? Tadi itu yang pertama ada 7, yang kedua dalam menurut BKKBN itu ada 8. Kemudian fungsi keluarga secara alkitabiah, ya, ada tadi. Nah ini ya, nih, ya, partner anak, ya, teman sekerja itu partner juga, lembaga ekspresi, ya, sebagai sarana pendidikan untuk mengajar anak. Kemudian pendidikan dimulai, tempat dan tanpa batas waktu, ya. Kita, ya, kalian sudah mengumpulkan tugas, ya, tugas kelompok dan sudah ya merangkum. Kita sekarang akan menutup pelajaran kita, ya, menutup pelajaran kita. Nanti selesai ini baru dikembalikan ke tempat semula ya, kursinya ya. Kita mau berdoa. Ibu akan tunjuk 1 anak untuk berdoa. Siapa ya? Yang MM rendah hati mau berdoa. Siapa? Yang kelas MM. Ayo silakan. Ya, mana dia? Ya, berdiri. Ya, doa kita selesai pelajaran. Ya. Yang doa ulang ya, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, syukur buat kami sudah kegiatan kami pada saat ini, Tuhan. Kali kami kembali sepanjang hari dari dasar kami, Tuhan. Dalam saat ini kami telah selesai, Tuhan. Untuk kami agar kami dapat melanjutkan pelajaran kami nanti dengan baik ya Bapa. Untuk kami agar apa yang disampaikan dapat kami terima dengan baik, dapat kami camkan dalam pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih sepanjang hari ini ya Bapa. Haleluya, amin. Amin. Ya. Terima kasih. Ya. Ya tadi itu kan ibu mau kasih sesuatu ya yang di Natal ya. Ibu kasih terima kasih. Nah, kalau kalian besok atau ada 2 kali lagi nih.
Tapi kalian juga mungkin untuk kelas besok lah. Nah, karena kalian juga hari ini, jadi itu untuk kelas besok. Ya semoga nanti adalah berkat Tuhan ya. Tunggu saja, berdoa saja. Kita